Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini kita bakalan bahas kembali update seputaran Bitcoin dari segi price action, apa yang sedang kita lihat, kemudian juga saya bakalan bahas beberapa data on-chain yang menurut saya menunjukkan indikasi yang sangat positif. Apa saja itu kita bakalan bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Untuk sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,22 triliun dolar atau naik sekitar 0,86%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita melihat dominan berwarna hijau dan kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, secara overall sebenarnya pergerakannya nggak terlalu signifikan dalam 24 jam terakhir. Kita bisa expect bahwa volumenya termasuk masih cukup rendah untuk hari ini juga. Karena di Amerika Serikat itu lagi masa liburan, guys, teman-teman, holiday. So, kita juga bisa expect hari ini harusnya juga volumenya tidak akan terlalu besar. Tapi, nggak apa-apa, kita bakalan bahas apa saja berita dan data yang pengen saya sampaikan ke kalian hari ini. Kita langsung aja mulai. Yang pertama, teman-teman, we are currently seeing the largest decline in Bitcoin exchange inflows and exchange supply in history. Jadi, kita melihat ada penurunan inflow ke exchange dan juga penurunan stok Bitcoin yang berada di dalam exchange dengan persentase paling besar sepanjang sejarah Bitcoin dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir, teman-teman. Kalau yang biru di sini kalian bisa perhatikan yang orange itu adalah harga Bitcoin, yang biru di sini ini menunjukkan address inflow to exchange atau jumlah alamat yang melakukan inflow atau deposit ke dalam exchange. Kita melihat penurunan yang sangat signifikan terjadi dari tahun 2021 hingga sekarang. Oke? Dan juga kalau kalian perhatikan Bitcoin Reserve on Exchange, yang juga sudah pernah kita mention beberapa kali sebelumnya, kita selalu melakukan update beberapa waktu, mungkin beberapa minggu sekali, kita juga melihat secara eksponensial penurunan Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus terjadi. Dan ini sudah kita lihat dari bahkan tahun 2020, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di cycle sebelumnya, di tahun 2018, ketika itu pada saat kita masuk ke bear market, kita itu melihat stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus mengalami peningkatan secara eksponensial. Oke, sampai pada akhirnya kita ketemu di puncaknya itu di tahun 2020 ketika crash yang disebabkan oleh COVID-19 terjadi, itu adalah puncak Bitcoin Reserve on Exchange. Selebihnya kita melihat akumulasi terus-menerus terjadi dan orang-orang mulai start untuk mengeluarkan Bitcoin-nya dari exchange. Dan menariknya, berbeda dengan beberapa cycle sebelumnya, kita juga melihat Bitcoin yang berada di dalam exchange terus-menerus tergerus walaupun kita masuk ke dalam bear market. Kalau kalian lihat di cycle sebelumnya, seperti yang udah kita lihat tadi, ketika kita masuk ke bear market, biasanya justru cenderung Bitcoin yang berada dalam exchange itu terus-menerus mengalami peningkatan. Jadi tentunya ini adalah dua berita baik untuk kita gitu ya, bahwa kita melihat semakin banyak holder jangka panjang. Ditunjukkan di mana? Ditunjukkan di sini. Jumlah alamat yang melakukan inflow ke exchange itu mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua, jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus tergerus, bahkan sekarang sudah tersisa kurang lebih 2,1 juta Bitcoin. Dan perlu kalian ingat teman-teman, kita sudah berhasil menambang kurang lebih 90% dari semua total Bitcoin yang ada. Jadi hanya tersisa kurang lebih 10% lagi yang bisa ditambang. Oke, jadi itu adalah data yang pertama. Yang kedua juga, ini menurut saya adalah sebuah indikasi yang sangat positif dan sebenarnya ini adalah harapan saya pribadi juga bahwa kita melihat para stream gitu ya, atau para pemegang yang termasuk kecil-kecilan lah, retail seperti kita, yang mempunyai kurang dari 1 Bitcoin gitu. The stream cohort below 1 Bitcoin continue to aggressively accumulate Bitcoin at a rate of plus 33.4K Bitcoin each month with only 130/5,263 trading days, recording a larger monthly position change. This brings the total coins held by the stream class to 1.33 million Bitcoin. Jadi
Apa yang ditujukan di sini, teman-teman? Ini adalah jumlah supply Bitcoin yang dipegang oleh para retail kecil yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin. Mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang termasuk dalam kalangan ini. Dan kita melihat address-nya itu terus-menerus meningkat, dan supply yang dipegang oleh para shrimp atau yang di bawah 1 Bitcoin itu terus-menerus meningkat. Bahkan dalam 1 bulan rata-rata kita melihat ada peningkatan sebesar 33,4 ribu Bitcoin per bulannya. Kalau kita annualize, berarti kurang lebih setahun para shrimp ini bisa melakukan akumulasi sebesar kurang lebih 300-an ribu Bitcoin, teman-teman. Itu adalah angka yang cukup besar loh. Kita perlu ingat sekali lagi, supply yang berada di exchange itu tidak lagi banyak, teman-teman. Oke? Dan semakin banyak orang yang aware gitu bahwa Bitcoin akan here to stay dan kemungkinan bisa menjadi sebuah aset yang akan sangat berharga di masa depan, pastinya akan semakin banyak juga investor baru yang masuk. Dan tidak semua investor itu mampu untuk membeli di atas 1 Bitcoin. Ataupun yang mampu membeli tapi cuma pengen mungkin melakukan diversifikasi dan menaruh sedikit portofolio di Bitcoin. Sehingga mungkin membelinya di bawah 1 Bitcoin. Dan angkanya terus-menerus meningkat di sini. Kalau kalian lihat di sini, dari tahun 2017 hingga sekarang itu non-stop. Kita melihat shrimp itu melakukan akumulasi terus-menerus. Dan ini tentunya adalah hal yang baik yang mau kita lihat juga terus mengalami peningkatan. Karena sekali lagi teman-teman, apabila kita-kita nih para retails yang kecil-kecilan yang memegang paling banyak, atau nggak usah paling banyak deh, at least bisa kurang lebih sejajar dengan para big boys gitu. Artinya mungkin kita pegangnya 30 atau 40%, para institusi besar itu pegangnya 60 atau 50%. Maka akan lebih sulit bagi mereka untuk melakukan manipulasi harga, teman-teman. Dan itu yang kita harapkan tentunya. Kita nggak mau setiap saat gampang dimanipulasi oleh mereka. Sehingga di sini kita terlihat on track untuk terus melihat peningkatan di jumlah supply Bitcoin yang dipegang oleh para pemain kecil. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan juga kita sudah bisa melihat mungkin angka ini naik sampai ke mungkin 2 juta, 3 juta, atau bahkan 4 juta Bitcoin. Dan itu akan menurut saya membuat harga Bitcoin akan jauh lebih stabil gitu. Terlebih lagi kita tahu untuk sekarang sudah makin banyak orang-orang yang menjadi investor jangka panjang. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, teman-teman, untuk kalian yang punya atau bukan punya, tapi sudah mengikuti copy trade saya di Fairdesk, harusnya sedang mempunyai 2 posisi terbuka di sini. Oke, untuk arah long, yang pertama saya buka di angka 30.100-an, yang kedua itu di sekitaran 30.700-an. Dan keduanya sekarang masih dalam keadaan profit. So, selamat untuk kalian kalau misalnya sudah mengikuti copy trade dari saya. Untuk kalian yang kemarin masih bertanya, kok gimana sih caranya mau ikutan? Caranya cukup simpel, teman-teman. Kalian cukup daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Daftar ke Fairdesk. Wajib dengan link saya ya teman-teman. Kemudian setelah mendaftar, kalian bisa masuk ke page copy trade dan cari nama saya Hansen Spasilo. Nanti akan temukan akun copy trade saya dan kalian bisa ikuti dari sana. Tetapi teman-teman, saya pengen pesankan dulu, ketika kalian mengikuti sebuah copy trade, tidak ada jaminan sama sekali bahwa kalian akan selalu mendapatkan cuan. Oke, namanya trading ada loss, ada profit. Bahkan win rate saya kalau kalian perhatikan itu nggak tinggi-tinggi banget. 55-60%. Tapi kenapa bisa saya hasilkan profit? Ya karena trade-nya rata-rata menghasilkan risk and reward yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat win rate-nya, ya nggak tinggi memang. Tapi kalau misalnya kalian lihat historinya, maka kalian akan temukan bahwa loss-nya itu rata-rata terukur gitu. Nggak terlalu besar, tapi sekali profit ya angkanya cukup lumayan gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kalian kalau ikuti saya pasti akan garansi profit, itu nggak saya katakan seperti itu ya teman-teman, tapi saya usahakan semaksimal saya. Dan kalian kalau misalnya mau ikuti copy trade, itu wajib ngerti dulu apa itu copy trade, kemudian gimana cara menggunakannya, gimana cara setting leverage, cara setting margin. Kalian harus ngerti semua itu dulu, baru kalian boleh ikutan copy trade dari siapapun lah, nggak perlu dari saya juga nggak masalah gitu. Oke? Dan saya mungkin akan evaluasi kembali teman-teman, karena kita sekarang melihat Bitcoin sepertinya kesulitan gitu ya untuk mampu menjebol dari area high terakhir di 31.300-an, which is merupakan area high terakhir.
Kalau misalnya memang ada indikasi bahwa kita akan kembali start untuk reverse ke bawah, mungkin saya akan closing posisi tersebut. Antara posisi yang di sini dulu saya close, atau keduanya saya akan close sekalian, tergantung nanti pergerakannya seperti apa. Tapi untuk sementara teman-teman, kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart, maka ada sebuah hal yang perlu kita waspadai, yaitu adalah potensial double top tercipta di sini. Nah tentunya teman-teman, double top ini baru akan valid sebagai sebuah double top apabila kita sampai jebol di bawah area neckline di sini. Ini baru secara teori double topnya akan tervalidasi. Tapi kalaupun ini yang kita mau lihat, sebenarnya bagi saya senario lebih idealnya adalah kalau kita melihat market maker mencoba untuk menjebol dulu di atas area high terakhir, teman-teman. Karena saya yakin pasti banyak orang yang kemudian melakukan short di sini, namun menaruh stop lossnya di sini. Sehingga sekali lagi ada insentif bagi market maker untuk mencoba mendorong ke atas dulu, baru kemudian dibanting lagi. Berarti orang-orang yang short ini mungkin sebagian sudah tercuci, dan itu baru market maker bakalan coba untuk turunkan harganya. Dan bisa aja kita mendapatkan double top itu tervalidasi. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, kita nggak boleh mendahului market. Kita biarkan market kasih kita clue berikutnya tentang apa yang mau dia lakukan. Oke, selama kita masih maintain di sekitaran atas area 30.900, bagi saya ya ini masih sebuah koreksi yang biasa gitu. Artinya kita bisa saja di sini nanti kemudian membentuk yang namanya pattern continuation berupa penan misalnya, atau misalnya teman-teman bisa melihat akan ada bullish flag di sini, atau apapun itu yang justru menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan ke atas, atau bisa aja ascending triangle misalnya. Ini juga bisa aja masih terjadi. Jadi untuk sementara kita masih harus menunggu clue berikutnya dari market tentang apa yang mereka mau lakukan berikutnya. Nah kalau misalnya teman-teman yang kita lihat berikutnya adalah Bitcoin kembali closing break di bawah area key level di sini, yang kalau kita lihat di 1 hour chart akan ada pertama di sekitaran 30.900. Oke, yang kedua adalah di sekitaran 30.700. Kalau keduanya sudah kita jebol, maka tentunya itu memperbesar chance bahwa kemungkinan kita akan kembali retest ke area low terakhir di sini, atau bahkan kita bisa membuat lower low baru. Oke, kalau itu yang kita lihat, saya mungkin akan mencari juga peluang untuk short kalau misalnya dikasih ada bearish continuation pattern. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya saya stay away from the market terlebih dahulu. Dan kemungkinan saya akan coba close kedua posisi yang tadi saya punya. Jadi untuk sekarang bagi saya adalah sebuah no trade zone gitu ya. Saya juga tidak sedang mau mencoba juga untuk mendebak-nebak habis ini bakalan kemana. Cuman begini teman-teman, sekali lagi clue-nya nanti akan dikasih oleh market. Kalau misalnya ternyata kita akan consolidate di sekitaran area di sini, oke. Ini untuk kalian yang pasti bertanya, lalu habis ini kemana kok gitu kan? Nah ini jawabannya. Ini kita tunggu clue-nya dulu. Kalau misalnya kita melihat ada continuation pattern di sini, mungkin berupa ascending triangle, atau mungkin ada bull flag di sini, atau mungkin ada rectangle di sini, yang semuanya merupakan pattern continuation, maka bagi saya itu adalah pertanda bahwa Bitcoin masih akan melanjutkan kenaikan. Tapi bukan berarti kenaikannya itu akan langsung menuju ke area 34-36 gitu. Karena untuk sementara teman-teman, sekali lagi pergerakan kenaikan yang kita lihat di sini cenderung tidak terlalu impulsif. Momentumnya tidak terlalu kuat, tidak seperti yang kita lihat di sini, tidak seperti yang kita lihat di sini. Ini cenderung korektif bagi saya. So, saya harus sedikit skeptis gitu dengan pergerakan Bitcoin berikutnya apabila kita melanjutkan kenaikan. Tetapi, teman-teman, sekali lagi, kalau kita berhasil jebol di bawah kedua area yang tadi saya sebutkan, yang pertama 30.900, yang kedua adalah 30.700, maka market kasih tanda ke kita bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan kembali retest ke sekitaran area low terakhir di 29.900-an di sini, atau bahkan kita bisa menjebol ke area lower low yang baru. Jadi tergantung yang mana yang terjadi. Kalau clue-nya sudah dikasih, baru kita bisa mungkin menerka-nerka probabilitasnya lebih tinggi akan ke arah mana nih habis ini gitu loh. Oke, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri yang sedang saya tunggu teman-teman. Kalau misalnya salah satunya saya dapatkan, baru saya akan ambil keputusan untuk beberapa posisi yang sedang terbuka di akun Verde saya tadi. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Untuk kalian yang belum punya posisi terbuka apapun sekarang, saya rasa sekarang belum saatnya untuk terlalu agresif gitu ya. Terlebih lagi
kalian yang long, jangan terlalu agresif untuk sekarang, karena saya sedikit skeptis melihat pergerakan kenaikan Bitcoin untuk sekarang. Kalaupun kita mampu jebol di atas area di sini, kita harus melihat apakah benar-benar itu adalah breakout yang valid, ataukah ini hanya untuk menjemput beberapa stop loss yang ada di atas ini sebelum kemudian kita mendapatkan koreksi lagi ke bawah. Oke. Karena yang saya mau itu adalah sebuah breakout disertai dengan momentum, teman-teman. Breakout disertai momentum itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita breakout, kemudian kita mengalami rally disertai dengan momentum gitu. Oke. Dan kita bisa aja melihat semacam hal seperti ini terjadi sekarang. Makanya saya katakan kalian juga jangan terlalu overconfidence kalau misalnya mau short dari sini, karena bisa aja kita justru membentuk yang namanya bullish continuation pattern dan baru kita kembali breakout ke atas. Jadi nanti tergantung closing dari market seperti apa. Oke, semoga jelas penjelasan saya di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.